Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani pemirsa rahimakumullah. Pada momen kali ini menjelang Idul Adha 1445 Hijriah, insya Allah kami akan mencuplik khutbah Idul Adha 10 Dzulhijjah 1408 yang disampaikan oleh Ustadz Abdullah Said, pendiri Hidayatullah, dengan judul peristiwa kurban menawarkan sistem peningkatan kualitas, dan insya Allah akan kami cuplik. Iman yang seperti itulah, iman yang seperti itu pula lah yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai orang buangan dan hukuman, bahkan dengan seorang diri berhasil menumbangkan tirani yang sama, Namrud kaliber Fir'aun, sebagai fakta sejarah yang hendaknya menambah keyakinan kita akan betapa hebat dan dahsyatnya iman itu. Iman yang dahsyat itu bukan iman yang pasif dan beku, bukan iman yang pasrah dan diam, bukan iman yang menunggu belas kasihan orang, bukan iman yang hanya menantikan uluran tangan, bukan iman yang datang menyembah-nyembah, meminta restu dan dukungan, bukan iman yang menghalalkan judi hanya karena sebuah perhitungan kepentingan pribadi, bukan iman yang seperti itu. Sejarah mencatat, iman yang dapat memperbaiki keadaan ialah iman yang menggelegar, iman yang aktif dan sibuk di mana-mana, iman yang punya badai, riak, dan gelombang, yang siap menghempaskan setiap karang yang mencoba menghadang. Iman yang selalu tandang dan selalu tampil mengambil prakarsa menjadi motor dan sponsor, mengangkat dan memulai kerja yang besar dan berat. Iman yang selalu nampak dengan kepala tegak, menyatakan diri dan identitasnya yang menjadi ciri khasnya. Iman yang tak kenal diam dan pantang menyerah. Dia arahkan kekuatan yang di bawah, dia sedot kekuatan yang di atas, dia padukan dalam barisan yang siap pakai, siap cipta, dan siap tempur. Itu yang dinyatakan oleh Allah dengan tegas dalam firman-Nya. Wujud iman yang dimaksudkan adalah wujud iman yang punya potensi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka adalah lebih tinggi derajat mereka di sisi Allah. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. At-Taubah 20. Cukup tajam penegasan tersebut bahwa iman harus dengan hijrah dan jihad. Iman yang dijamin akan memenangkan pertarungan dituntut mampu tampil, memperlihatkan coraknya yang khas, mampu tandang dengan identitas yang menyatakan dirinya berbeda dengan yang lainnya, punya warna dan gaya tersendiri, ada jarak dan garis yang menyatakan hal itu. Dia membaur tapi tidak lebur. Dia membaur tapi tidak lebur. Hijrah bukan menyingkir memisahkan diri, tapi berangkat dan memperlihatkan sikap dan pendirian, menunjukkan harga diri yang belum terjual. Dia datang bukan menyerah,
tetapi datang membawa perubahan, menawarkan perbaikan. Dia pajang pada dirinya, rumah tangganya, tatanan kehidupan Islam dengan cara yang Islami. Iman mutlak dengan hijrah, sebab itulah promosinya iman. Hijrah adalah pameran kehebatan iman. Hijrah adalah rangkaian keberadaan iman. Hijrah adalah proses yang diperlukan untuk jelasnya mana subjek, mana objek, sehingga hijrah melahirkan garis demarkasi secara psikologis antara yang hak dengan yang batil. Iman mutlak dengan hijrah sebab adalah rangkaian perjalanan iman untuk menyatakan kehadirannya sebagai satu kekuatan. Hijrah adalah bahasa iman yang menyatakan dirinya tidak mau dikurung oleh batas wilayah. Hijrah adalah ungkapan iman yang menggunakan kalau, kapan, dan dimanapun dia selalu eksis dan akan tetap eksis. Hijrah sebuah pengumuman yang digunakan oleh iman sebagai wujud kekhususan, sebagai ciri dan identitasnya. Disinilah letak antara lain roh kehebatan iman. Pada hijrah itu letak kehebatannya, kedahsyatannya, sebab di sanalah terjadi proses pembinaannya yang berkualitas tinggi. Di sana tersusun kekuatan itu. Di sana molekul-molekulnya tersusun rapi menjadi potensi maha dahsyat. Tuntutan kedua yang harus menyertai iman ialah jihad. Bukan terbatas pengertian kontak senjata menyabung nyawa saja, tetapi sesungguhnya dengan maknanya yang lebih luas. Selalu berada dalam arena penentuan, dia hidup atau mati. Begitu itu perasaan dan sikapnya bila menangani suatu tugas, bila memikul setiap tanggung jawab. Dia selesaikan dengan baik dan tuntas, atau kalau tidak, akibatnya dia harus menerima risikonya meskipun merupakan kehancuran baginya. Tetap tidak ada alternatif yang lain. Apapun dan bagaimanapun serta dimanapun dia berada, seperti itu caranya, selalu berada dalam arena dan suasana perjuangan. Jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah diadakan dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan, bukan karena mengejar harta, bukan kekayaan pribadinya, tetapi di sana dia berjuang memperlihatkan bagaimana seorang beriman dalam berdagang. Di sana dia memperlihatkan keunggulan Islam. Dia bekerja di kantor atau dimanapun bukan karena mengejar karir, pangkat, dan jabatan, melainkan semata-mata didorong oleh semangat jihad, bekerja dengan sebaik mungkin agar setiap orang memahami bagaimana kerjanya orang yang beriman sebagai keunggulan Islam. Dia kuliah bukan karena mengejar status dan predikat untuk perhitungan masa depan, hanya karena dia di sana bisa menunjukkan bagaimana Islam menempatkan ilmu tidak di atas segala-galanya. Dia tunjukkan bahkan iman jauh lebih utama dari ilmu. Dia lakukan semua tugasnya sebagai perjuangan. Dia tandai kerjanya dengan pengorbanan, sebab setiap perjuangan
mesti dengan pengorbanan, bukan gaji dan imbalan yang menjadi sasaran utamanya. Berjuang itu sendiri sudah suatu kenikmatan baginya, sebab memang dia hidup untuk berjuang. Begitu pendirian seorang yang beriman. Di sana letak kedahsyatan iman itu sesungguhnya. Bukan mengada-ada, kalau sikap seperti itu sudah merupakan wujud kepribadiannya, bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Sebab apa yang ditakutkan orang, apa yang dikhawatirkan orang, apa yang dicemaskan orang semuanya sudah tidak merupakan persoalan baginya. Tugasnya di dunia tinggal satu dan hanya satu, berjuang dan berjuang saja, tidak ada yang lain. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas kekilapan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.